pengen menghubungin keluarganya mungkin gitu, buat bantu. Makan aja susah, Pak. Mustahil bisa nyampe segitu karena kedai kecil, Pak. Kalau saya didenda, saya nggak punya apa-apa. Pemerintah Indonesia bertekad untuk meminimalisir penyebaran virus COVID-19 di Indonesia. Salah satu cara yang ditempuh oleh pemerintah adalah dengan pemberlakuan PPKM darurat di berbagai daerah, khususnya di wilayah Pulau Jawa dan Bali. Pemberlakuan PPKM darurat ini tentu berimbas pada mobilitas warga yang hendak mencari nafkah di negeri yang katanya subur dan makmur ini. Pemerintah sendiri sepertinya tidak main-main dengan upaya pembatasan mobilitas penduduk ini. Tujuannya tentu saja untuk meminimalisir penyebaran virus corona. Upaya pemerintah yang tidak main-main untuk membatasi mobilitas penduduk ini diperkuat dengan sanksi tegas bagi mereka yang dianggap melanggar aturan PPKM darurat, baik berupa denda ataupun kurungan penjara. Beberapa warga yang sudah disanksi diantaranya pedagang bubur di Tasikmalaya yang didenda 5 juta rupiah. Dan masih banyak lagi warga lainnya yang didenda yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Ternyata di antara sekian banyak warga yang dinilai melanggar oleh petugas PPKM darurat dan diharuskan untuk membayar denda, mereka menolak untuk membayar denda tersebut dan memilih untuk dipenjara saja. Inilah info selengkapnya mengenai warga yang menolak membayar denda PPKM darurat dan memilih untuk dipenjara saja. Kepala keluarga di Tangerang, Banten. Seorang pria yang merupakan seorang kepala keluarga di wilayah Tangerang didakwa bersalah telah melanggar aturan PPKM darurat. Dia divonis bersalah tidak mengenakan masker. Namun pria tersebut merasa dirinya tidak bersalah. Dia mengatakan bahwa dirinya memakai masker dan hanya menurunkan masker saat merokok. Di depan hakim, ia memilih untuk dipenjara saja ketimbang harus membayar denda yang besarnya mencapai Rp100.000. Beruntung vonis 2 hari penjara batal setelah jaksa membayar denda sang kepala keluarga di negeri yang katanya subur dan makmur ini. Kalau saya didenda, saya nggak punya apa-apa. Kalau emang prosedurnya harus di penjara, ya udah di penjara gitu kan. Tapi saya perlu konfirmasi ke anak istri saya dan keluarga saya. Pemilik kedai kopi di Tasikmalaya. Seorang pemilik kedai kopi di kota Tasikmalaya, Jawa Barat, bernama Asep Lutfi Suparman, 23 tahun, warga Kecamatan Cihideng, divonis bersalah setelah terbukti melanggar PPKM darurat pada Selasa 13 Juli 2021. Kedai milik Asep terjaring razia petugas karena kedapatan melayani pembeli di tempat dan melebihi batas waktu yang ditentukan, yakni pukul 20.00 waktu Indonesia Barat selama PPKM darurat. Setelah itu, ia hanya pasrah saat diminta petugas untuk menjalani sidang secara virtual khusus pelanggaran PPKM darurat di Taman Kota Tasikmalaya. Dalam persidangan virtual yang digelar Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang dipimpin oleh Hakim Abdul Ghafur, Asep divonis hukuman denda 5 juta rupiah subsidiar penjara 3 hari. Setelah menerima putusan itu, Asep lebih memilih untuk dipenjara selama 3 hari daripada harus membayar denda sebesar 5 juta rupiah. Bukan tanpa alasan Asep memilih untuk dipenjara saja, sebab ia mengaku tidak memiliki uang untuk membayar denda tersebut. Nah, kalau saya lebih memilih 3 hari kurungan karena bagi saya uang 5 juta itu bukan uang. Penjaga WC di Serang, Banten. Seorang pria yang pekerjaannya sebagai penjaga WC divonis bersalah tidak mengenakan masker. Ia diharuskan membayar denda yang besarnya mencapai Rp100.000. Namun ketimbang membayar denda tersebut, ia memilih untuk dipenjara saja.
Ketika didesak oleh seorang wartawan yang mewawancarainya untuk meminta bantuan kepada anggota keluarganya agar membayarkan denda tersebut, ia menjawab lirih bahwa untuk makan saja susah. Nggak pengen menghubungin keluarganya mungkin gitu, buat bantu. Makan aja susah, Pak. Demikianlah sahabat media perjuangan informasi mengenai beberapa warga yang memilih untuk dipenjara saja ketimbang membayar denda PPKM darurat. Bahkan pun besar denda tersebut nilainya Rp100.000, namun bagi kebanyakan warga di negeri yang subur dan makmur ini, angka tersebut bukanlah angka yang kecil. Jadi bagaimana menurut kalian semua? Silakan sampaikan pendapat kalian mengenai informasi video di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.